Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rapat tertutup terkait pengamanan jelang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan Ormas Front Pembela Islam atau FPI di Mabes Polri Senin besok. Rapat pengamanan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh massa FPI se-Jabodetabek dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Iwan Kurniawan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Kapolsek wilayah Jakarta Selatan, Kepala Biro Operasional, Kasat Brimob, dan Dirlantas. Rapat ini dilakukan untuk menentukan titik mana saja yang menjadi prioritas dan pengalihan arus lalu lintas mengingat jumlah massa besok diestimasi mencapai ribuan. Rencana aksi unjuk rasa besok untuk menuntut Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan yang diduga telah melakukan pembiaran terjadinya insiden penyerangan dan penganiayaan anggota FPI oleh massa dari LSM GMBI. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan TNI Polri 2017 di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Selain menghadiri Rapim TNI, Presiden juga melihat langsung karya industri pertahanan dalam negeri. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Stella Nau, langsung dari lokasi untuk informasi selengkapnya. Stella, apa saja kegiatan Presiden di sana? Robert, ini angin segar yang didatangkan oleh pemerintah, salah satu anak bangsa BUMN PT Pindad yang melahirkan alat tempur yang menjadi cukup sorotan dunia, yaitu jenisnya adalah Anoa 2 berpenggerak roda 6x6 yang tadi dicoba oleh Presiden Joko Widodo tepat pukul 9 ketika Presiden tiba di Mabes Cilangkap TNI. Presiden kemudian tadi ketika diberikan sambutan oleh sejumlah prajurit yang sudah menunggu sejak pagi, kemudian Presiden naik Anoa tersebut dan mengelilingi sepanjang pintu utama Mabes menuju Danau Cilangkap di Mabes TNI untuk mencoba langsung bagaimana bentuk dan juga daya uji dari Anoa ini, karena jenisnya sendiri adalah jenis amfibi. Ini jenis pertama yang dilahirkan oleh anak bangsa untuk dicoba langsung oleh Presiden, dan ketika dicoba di dalam air ini memang kenapa disebut amfibi, karena memang Anoa ini sendiri adalah tahan air. Selain tanah air juga Anoa ini juga bisa melakukan putaran 360 derajat. Selain itu juga pergerakan Anoa ini tadi menurut data yang kami peroleh adalah sekitar 18 km per jam. Ini yang dibanggakan oleh pihak TNI dan juga PT Pindad sendiri sebagai salah satu BUMN yang telah melahirkan Anoa ini ke tengah perindustrian, pertahanan, dan keamanan kita. Selain itu, setelah mencoba Anoa tadi, Presiden kemudian mengarah ke Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap untuk memberikan pengarahan langsung kepada TNI Polri terkait dengan situasi di dalam negeri, kemudian juga situasi internasional. Apa saja persiapan dan juga antisipasi yang harus dilakukan oleh TNI Polri untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Kalau berkaca dari tahun lalu ketika Presiden juga memberikan arahan yang sama pada Rapim di tanggal 29 Januari 2016 di hadapan TNI dan Polri, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden terkait bagaimana tidak boleh ada ego sektoral di antara keduanya, baik itu di pihak TNI maupun Polri, kemudian juga bagaimana keduanya bisa bersinergi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Selain itu juga bagaimana keduanya bisa paham akan teknologi informasi dengan perkembangan sosial media, karena ini penting dan seringkali Presiden dalam setiap pidatonya Presiden mengungkapkan bagaimana saat ini begitu banyak hasutan kebencian yang diutarakan melalui sosial media, dan ini menimbulkan perpecahan di antara bangsa dan juga antar suku maupun antar agama. Ini yang disampaikan Presiden tahun lalu, tapi kami tidak bisa menjabarkan lebih jelas apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini, karena memang sifat dari arahan kepada TNI Polri ini dilakukan secara tertutup. Namun setelah nanti Presiden memberikan pengarahan, Presiden akan langsung mengarah ke pusat pameran dari industri pertahanan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mabes TNI dan PT Pindad sendiri untuk melihat langsung panser yang lain, Anoa lain yang sudah dibuat, kemudian juga sistem persenjataan yang sudah dibuat PT Pindad dan industri persenjataan kita bagaimana perkembangannya, dan sebelumnya akan memberikan juga konferensi pers
di halaman pameran ini kami para awak media sedang menunggu apa tanggapan Presiden ketika mencoba langsung produk Anoa ini yang dibuat oleh PT Pindad. Selain itu juga nanti ketika berada di sini, Presiden akan ditemani juga oleh Panglima TNI bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan menerima pemaparan apa saja yang bisa diproyeksikan untuk industri pertahanan dan keamanan kita ini ke depan dan bagaimana mungkin ketika berbicara dengan mengenai anggarannya. Robert. Baik, terima kasih Stella Nau atas informasi Anda langsung dari Cilangkap, Jakarta Timur. Jepang merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Dari Januari sampai September 2016, total investasi Jepang di Indonesia mencapai 4,498 miliar dolar Amerika. Melalui kunjungan Perdana Menteri AB, Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang, terutama ekonomi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, saya dan Yang Mulia PMAB sudah mengadakan pertemuan bilateral sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra strategis terpenting bagi Indonesia di berbagai bidang. Dalam pertemuan kali ini, PMAB dan saya bersepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya. Tentunya upaya peningkatan kerjasama tersebut harus selalu disertai prinsip saling menguntungkan. Di tengah belum membaiknya perekonomian global, kita telah mencatat peningkatan investasi Jepang yang sangat signifikan. 共に海洋国家として海洋分野での協力は最優先分野の一つです。先月に新設した日インドネシア海洋フォーラムの下で、インドネシアの離島開発や海上安保分野の協力を積極的に進めます。また、2+2 の2+2等の安全保障の分野におけるですね、枠組みを活用して安全保障防衛面で協力を進化させていくことで一致。 Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan ulang tahun ke-18 PKPI. Dalam sambutannya, Presiden meminta PKPI ikut membantu pemerintah sebagai penyalur aspirasi rakyat. Presiden meminta agar partai politik untuk selalu waspada atas upaya-upaya yang memecah belah bangsa. Pasalnya, Presiden menilai upaya memecah belah bangsa baik langsung maupun tak langsung sering terjadi belakangan ini. Selain Presiden, acara ini juga dihadiri sejumlah ketua umum partai politik seperti Megawati Soekarno Putri dan Usman Sabta. Continued by the screening of a short movie that shows important milestones. Saya hormati. Dengan Pancasila kita bisa mendeteksi setiap perubahan yang ada. Dengan Pancasila kita bisa mengukur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita. Seperti aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang tidak sesuai dengan fitrah kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun akhir-akhir ini, terutama di media sosial, kita sering lihat penghasutan, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, yang kalau ini tidak kita waspadai bisa memecah belah bangsa kita. Inilah yang harus terus kita waspadai. Masa Ormas hari ini akan berunjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian terkait insiden antara Ormas Front Pembela Islam dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan Egit Hapsari di Mabes Polri Jakarta. Egit, apakah para demonstran sudah tiba di Mabes Polri? Informasi terakhir yang kami terima, demonstran dari Front Pembela Islam 15 menit lalu baru saja beranjak dari Masjid Al-Azhar yang berjarak 1 km dari Mabes Polri yang merupakan titik atau lokasi kumpul sebelum masa bergerak ke Mabes Polri ini. Dan diperkirakan sesaat lagi demonstran akan tiba di depan Mabes Polri, tepatnya di Jalan Trunojoyo tempat saya berada sekarang ini. Dan masa tersebut memang hari ini akan
berunjuk rasa di depan Mabes Polri untuk menuntut atau mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlyan menyusul dengan insiden yang terjadi pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara dan dasar negara. Namun informasi yang kami peroleh, saat ini Kapolri sedang ada jadwal atau agenda lain di Mabes TNI Cilangkap sehingga diperkirakan Kapolri tidak akan menemui demonstran karena berada di lokasi yang berbeda. Dan kan informasi yang kami peroleh juga, demonstran pada hari ini akan dipimpin oleh Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab beserta dengan Imam Besar FPI dari DKI Jakarta Muhsin Alatas beserta Jubir Munarman. Rike. Egit, bagaimana pola pengamanan yang disiapkan dalam aksi hari ini? Sedari pagi tadi pemandangan berbeda tampak di depan Mabes Polri Jalan Trunojoyo ini, Rike. Jika biasanya pengamanan tidak begitu signifikan, pada pagi ini sekitar 2.800 personil dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang akan berlangsung hari ini. 2.000 diantaranya ini berasal dari Polri dan 800 lainnya berasal dari Kodam Jaya atau dari TNI. Namun tadi ada pemandangan yang unik yang berbeda dengan biasanya, Rike. Kami pantau bahwa hari ini selain dijaga oleh personil Brimob pria, namun ada juga polwan dan juga personil TNI yang berjilbab yang nantinya akan menyambut kedatangan massa dari Front Pembela Islam tepat di depan Mabes Polri Jakarta ini. Dan berhubung karena Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sedang ada agenda lain dan mungkin tidak akan bertemu dengan demonstran langsung di Mabes Polri karena berada di lokasi yang berbeda. Tadi kami mendapat info dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, bahwa perwakilan demonstran ini nanti akan diterima oleh Karopenmas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono. Di sini pun nanti akan diterima di depan Baharkam ya. Di Baharkam, kemudian nanti ada perwakilan yang akan kita terima nanti di ruang rapat Baharkam Polri. Nah, nanti dari perwakilan dari pihak FPI nanti akan kita serahkan ke mereka, nanti kira-kira siapa yang akan menjadi perwakilan, dan nanti dari Mabes Polri nanti akan diterima oleh Karopenmas dan dengan Kabid Humas Polda Metro. Pak, alasannya? Dika, sesuai dengan peraturan sedianya aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada hari ini harus usai atau berakhir pada 18.00 waktu Indonesia Barat sore ini. Namun tentunya polisi menghimbau kepada demonstran agar menjaga ketertiban dan situasi tetap kondusif. Rika. Baik, terima kasih laporan langsung Egit Hapsari dari Mabes Polri Jakarta. Untuk debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan telah menyiapkan strategi. Salah satu strategi yang dipersiapkan Anies adalah mengadakan evaluasi terkait debat perdana yang diadakan pada Jumat 13 Januari lalu. Dalam menyampaikan visi misi serta programnya, Anies akan tetap menggunakan bahasa yang santun. Hal itu untuk menanggapi sindiran terhadap dirinya yang dinilai hanya pandai beretorika dalam debat perdana. Anies juga mengimbau agar pasangan calon tidak menyalahkan pasangan calon lain yang menyampaikan visi misi program secara baik dan santun. Yang mau ledakan di Indonesia kok sekarang masuk ideologi populis yang ingin sampaikan substansi dengan cara yang baik, sampaikan substansi dengan cara yang menarik, sehingga tidak membosankan. Tapi jangan salahkan orang kalau bisa menyampaikan substansi dengan baik. Justru menurut saya sih malah merasa dari debat kemarin masih harus belajar lagi. Insya Allah Senin, Selasa besok saya akan lihat lagi rekamannya, kita akan lihat mana kurangnya, mana yang harus diperbaiki. Kemarin harus selalu kita berpandangannya, terus harus ada yang diperbaiki. Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Liza Hasan. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan langkah penertiban kawasan pemukiman di daerah aliran sungai sepenuhnya ditunjukkan untuk peningkatan kesejahteraan warga di kawasan tersebut. Ahok juga memastikan warga yang akan direlokasi terlebih mendapatkan rusun terlebih dahulu sebelum dilakukan penggusuran.
Ahok membantah upaya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya dilakukan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Ahok menjelaskan bahwa sebelum proyek normalisasi sungai dilakukan, Pemprov DKI Jakarta dipastikan telah berdialog dengan warga yang tinggal pada wilayah tersebut. Selain mengganti tanah warga yang memiliki sertifikat hak milik, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan rusun yang akan menjadi tempat relokasi warga yang terdampak penertiban sudah siap huni. Normalisasi sungai sendiri sangat diperlukan dalam rangka bentuk antisipasi banjir yang kerap kali melanda Jakarta setiap kali hujan turun dalam intensitas tinggi. Kita pasti dialog semua. Sekarang kamu tanya ya, hampir semua yang di daerah sungai udah tahu kok mau dipindahin. Justru yang terjadi, yang di pinggir sungai ada jalan inspeksi, nggak mau kami relokasi, dia kira akan direlokasi. Nah saya sampaikan, kalau yang ada jalan inspeksi ada, nggak mungkin kami bongkar dulu, walaupun itu hijau. Kenapa? Karena prioritas itu harus ada dapat rusun dulu. Nah kalau rusun kita utamakan yang tinggal di dalam aliran sungai. Sungai kan begini nih. Waktu kemarau air cuma sampai di sini, orang buat rumah di sini. Makanya kalau itu musim hujan pasti tenggelam. Nah kita utamakan yang ini, kita pindahin, bukan gusur. Waktu kita pindahin, ada nggak air mata bilang nangis karena dia nggak mau pindah? Pasti ada. Tapi yang senyum bahagia lebih banyak nggak daripada yang air mata sekarang. Yang bersyukur terima kasih sama saya banyak kok. Makanya gini aja lah, tunggu aja 15 Februari lihat lebih banyak yang nangis apa lebih banyak yang ketawa. Calon Gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghadiri peringatan Maulid Nabi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Acara itu juga dihadiri sejumlah ustadz dan alim ulama. Kegiatan dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran serta tilawah yang dilanjutkan dengan sambutan Ahok di hadapan ustadz dan para relawan Nusantara. Ahok sempat mengkritisi berbagai rencana program kerja yang dimiliki pasangan calon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni yang dinilai hanya mencontoh program kerja miliknya. Ahok menjanjikan nantinya warga Jakarta akan dimudahkan dalam mengurus sertifikat hak milik tanah melalui penggratisan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kawan dia bilang kartu satu Jakarta. Memang orang suka bolak-balik Inggris Indonesia ya begitu. Sampai lawan bebek namanya duck sweat. Suka di Inggris kan, tapi gini, ibu-ibu bapak-bapak, saya ingin sekali semua tanah rumah bapak ibu itu bersertifikat hak milik. Caranya bagaimana? Sejak tahun lalu itu sudah bebas bayar pajak BPHTB. Dulu orang nggak bisa buat sertifikat karena masih bayar pajak BPHTB 5% dari nilai tanah. Sejak tahun lalu sudah gratis. Bagaimana kalau Bapak Ibu tanahnya di atas 2 miliar? Kalau tidak dijual tetap boleh tidak bayar.